Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya selalu goes secara rutin dengan naik sepeda. Nah, ini biar ngetren seperti zaman sekarang, bisa pasang status nanti selfie-selfie, foto di pantai, foto di gunung, foto di sawah, dan dipasang selfie. Paling nggak bisa selfie mengikuti atau up to date dengan suasana. Selama COVID ini banyak orang yang sekarang hobinya goes. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya kalau goes sendiri menikmati udara pagi dengan kesejukan dan pemandangan sawah. Tetapi dulu saya kadang ada teman, saya mengajak teman berdua atau mungkin bertiga. Saya jalan, naik sepeda pelan-pelan, menyusuri kali, sungai, jalan inspeksi sungai itu. Kemudian sampai di ujung, yaitu di bendungan seperti air terjun itu, pemandangan sawahnya bagus seperti di Ubud. Jadi sawahnya indah sekali, hijau, dan duduk-duduk sambil ngobrol di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya sambil duduk-duduk ngobrol, ternyata bisa ngomong kanan kiri, ngomong ngalor ngidul, ngomong apa saja tema-temanya. Dan itu kadang-kadang tema serius tentang suasana umat, tentang bagaimana umat supaya bisa aktif, bagaimana ada umat A yang kadang-kadang tidak mau ke gereja, umat B yang maunya seperti itu, kelompok ini seperti itu, kelompok kategorial seperti ini. Maka di situ ternyata punya banyak inspirasi, masukan yang saya pakai. Dan ini kemudian menambah wawasan saya, pertimbangan saya harus berbuat apa menghadapi ini, itu, kelompok ini, kelompok itu, keluarga ini, keluarga itu, dan seterusnya. Nah, ini menarik. Naik sepeda bersama santai, ngobrol santai, ternyata membuka inspirasi. Injil hari ini pun juga seperti itu. Cuma zaman dulu belum modern, belum model goes atau sepeda, tapi jalan kaki. Ketika Yesus sudah disalibkan, para murid pada kebingungan, maka beberapa orang, termasuk 2 murid di Emmaus yang kita dengarkan kisahnya hari ini, pulang ke kampungnya dari Yerusalem menuju ke Emmaus karena sudah sedih. Salah satu murid Kristus itu namanya Kleopas. Mereka jalan bersama sekitar 10 kilo jaraknya dari Yerusalem ke Emmaus itu. Pulang, sudah nggak ada lagi harapan di Yerusalem. Yesus sudah disalibkan dan wafat, sudah dimakamkan. Maka dalam pembicaraan sambil jalan, mereka matanya juga tertutup, tidak bisa melihat sesuatu yang menarik. Maka mereka hanya pulang, tutup buku, maunya sudah kita tidak mau berpikir tentang Yesus lagi. Tiba-tiba ada orang di jalan. Yesus yang menemui 2 orang itu, menemani dalam perjalanan. Tetapi ternyata Kleopas dan teman murid yang satu ini tidak mengenal Yesus. Seperti Maria Magdalena kemarin, matanya sudah tertutup dengan ketakutan, kesedihan, kepedihan, dengan putus harapan. Maka Yesus yang jelas-jelas mengajak ngobrol dan jalan bareng pun mereka tidak lihat. Ketika jalan bareng bertiga, Yesus bertanya, pura-pura bertanya, "Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu orang baru di sini? Kemarin ramai-ramai di Yerusalem, Yesus disalibkan. Seorang guru yang membuatmu banyak mukjizat disalibkan. Apa kamu nggak tahu? Kami ini sedang sedih." Maka Yesus pun mulai berbicara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang intinya adalah Mesias harus sengsara, wafat disalib, dimakamkan. Tetapi pada hari ketiga, dia dibangkitkan. Maka kedua orang itu, Kleopas dan temannya, mulai terbuka hatinya, terbuka batinnya, mata batinnya mulai menangkap. Mulai ada harapan, secercah harapan.
tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Belum total mereka memahami kitab suci. Maka ketika sudah mulai sore dan Yesus mau melanjutkan perjalanan, Kleopas itu meminta Yesus untuk istirahat. Nginap di sini, hari sudah sore, nanti tidak ada penginapan lagi. Lebih baik nginap bersama kami supaya tidak tersesat atau malam tidak ada bahaya. Maka Yesus pun mau, tadinya pura-pura mau melanjutkan perjalanan, tetapi akhirnya nginap bersama dua murid itu. Ketika makan malam, perjamuan malam, Kleopas dan temannya belum jelas. Pikirannya ada harapan kecil, tapi harapan bentuknya apa tidak jelas. Maka ketika mereka makan, sehabis makan, Yesus mengangkat roti, inilah tubuhku. Yesus mengangkat anggur, inilah darahku. Dan kemudian mereka makan bersama. Pada saat mengangkat itu, Kleopas dan murid-muridnya sadar, itu Yesus, itu guru, itu Kristus. Tetapi ketika sadar Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya dua murid ini tidak jadi tidur di Emmaus, di rumahnya, di kampung halaman. Saking semangatnya, pada saat itu juga dia lari ke Yerusalem menemui murid-murid yang lain, yaitu mereka lingkaran inti Yesus, dan mengatakan, "Saya telah berjumpa dengan Tuhan." Tetapi ternyata Simon Petrus pun juga cerita, "Saya juga telah melihat, kami semua murid-murid di sini juga telah berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit." Akhirnya Kleopas dan muridnya tadi ketika sudah melihat bagaimana Yesus, mereka berlari ke Yerusalem sambil mulai berbicara. Bukankah hati kita berkobar-kobar tadi ketika membahas tentang kitab suci? Kita juga tidak nangkap-nangkap juga. Ternyata Yesus yang menjelaskan tentang kitab suci. Hati kita berkobar-kobar. Saudara-saudari yang terkasih, para murid yang berjumpa dengan Yesus, Kleopas dan satu temannya, Simon Petrus dan para murid yang lain yang telah melihat Yesus yang bangkit, hatinya berkobar-kobar untuk melihat bagaimana Yesus itu terang dunia, Yesus yang telah bangkit. Maka mulai dengan jalan berdua, mereka sudah mulai membuka, inspirasi kitab suci sudah terbentuk, sudah mulai disadari walaupun belum sempurna, tetapi itu dimulai dari pembicaraan sambil jalan kaki menuju ke Emmaus. Maka saudara-saudari yang terkasih, untuk menemukan kebangkitan Tuhan, kita perlu berjalan bersama sahabat-sahabat kita. Kita perlu bercerita, saling mendukung, saling sharing, saling menguatkan, sehingga kita menjadi orang yang saling membuka inspirasi satu dengan yang lain. Entah itu tentang kitab suci, tentang kesulitan dan kegembiraan hidup, entah itu tentang kesedihan dan kesuksesan. Semuanya bisa kita bagikan, kita sharingkan, supaya akhirnya menjadi berbuah dan kita pun bisa memegang bagaimana Yesus yang telah bangkit. Dulu pada saat novisiat atau seminari, kami juga ada acara frater-frater itu Emmausan. Kalau tadi dikatakan Emmaus berjalan berdua-dua dari Yerusalem ke Emmaus, maka Emmausan frater-frater ini kami disuruh berdua-dua rekreasi di sekitar komplek novisiat atau mungkin keluar. Jadi bisa jalan-jalan ke tempat rekreasi lokal, entah itu di sawah-sawah, entah di hutan sekitar situ, kan di sana banyak hutan pala. Juga ada air di Giri Sunta, itu ada air panas, maka kita juga bisa jalan di air panas itu dari pagi sampai siang. Emmausan berdua-dua, saling sharing, saling cerita, saling meneguhkan, saling memberi masukan. Dan ini juga bisa kita lakukan di zaman kita ini. Berjalan bersama bukan berarti jalan secara fisik, tetapi sharing. Mungkin kita nyetir bersama, kita dalam rekreasi bersama,
kita dalam duduk bersama sambil ngopi, dan semuanya bisa dipakai untuk menggali, merefleksi sabda Tuhan yang sudah kita terima, tetapi mungkin kita belum mendalam memahaminya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.